Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat yang begitu luas yang tidak akan mungkin kita untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi tuhsuha." Apabila kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Karena luasnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa untuk selalu bersyukur atas apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza adzana rabbukum la yashkurkum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan Allah sudah menetapkan bahwa siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambahkan kepada kalian nikmat tersebut. Tetapi apabila kalian kufur, maka ingat azabku sangat pedih. Dan juga Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, Allah Tabaraka wa taala mengutus kepada kita yaitu Ar-Rasul, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Dan kita mengetahui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita yaitu tentang bagaimana cara beragama yang lurus, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwa kewajiban bagi kita adalah untuk mengikuti jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mereka menyelisihi Rasul dan setelah jelas kepada mereka petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan selainnya jalan orang-orang mukmin, yaitu selain jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan mereka kemana mereka berbalik, wa nuslihi jahannam, dan kami akan lemparkan mereka ke dalam api neraka, wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dalam perjalanan kehidupan anak manusia dan hamba Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sedikit kita lihat banyaknya orang-orang yang mereka mulai menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus.
Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum jahiliyah untuk kembali memurnikan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan kepada mereka akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, akhlak kepada manusia dan akhlak kepada makhluk di dunia ini. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq." Atau dalam riwayat lain, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan atau memperbaiki akhlak manusia. Dan akhlak yang paling wajib untuk kita perbaiki adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita semakin bagaimana dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang jahiliyah terdahulu, mereka bukan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara pengenalan yang salah, yaitu mereka menyimpang dari apa-apa yang mereka yakini terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu di antara penyimpangan orang-orang jahiliyah zaman dahulu, dan itu mungkin juga didapatkan sampai saat ini, yaitu ilhaduhum fi asma'illah wa sifatih, penyimpangan mereka dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Dan kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama, walillahi asmaul husna. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang baik, yang indah. Husna itu adalah sifat mubalaghah, dan dia adalah, yaitu husna merupakan tidak ada lagi yang lebih baik daripada nama-nama tersebut. Itulah nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan keadaan orang-orang jahiliyah terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, bahwa mereka ilhadu fi sifat faqaulihi ta'ala walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, bahwa mereka menyimpang dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan sendiri di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Fussilat ayat 22. Walakin dhanantum, akan tetapi kalian mengira, anna Allah la ya'lamu katsiran, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui banyak, mimma ta'malun, dari apa-apa yang kalian kerjakan. Dan ini keyakinan orang-orang jahiliyah, bahwa mereka mengenai, bahwa mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui. Mereka menghapus yaitu sifat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu sifat Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala adalah menetapkannya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan terhadap dirinya sendiri di dalam Al-Qur'anul Karim, ataupun sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam sunnah-sunnah yang sahih. Dan ada orang-orang yang ilhad, orang-orang yang mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini adalah mereka memahami sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut itu bukan dengan pemahaman yang benar. Bahkan cenderung di antara mereka yang menghilangkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini mereka ada juga yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat, apakah ada kelompok-kelompok yang mereka menyandarkan diri mereka ke dalam Islam
kemudian mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ada. Seperti kelompok Jahmiyah yang dibawa pemikirannya oleh Jahm bin Safwan, bahwa mereka yaitu menghapus, bahkan mereka menghilangkan itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menetapkan nama tapi menghilangkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang Jahmiyah, maka ada bantahan dari Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau yaitu Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah, bahwa bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah. Ada orang-orang yang mereka menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh, yang mereka nafikan sifat kalam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa kallama Allahu Musa takliman." Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Dengan sebenar-benar pembicaraan, bis-shawt wal huruf. Ini pembicaraan kallama Allahu Musa takliman. Allah Subhanahu wa taala yang berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Makanya Al-Qur'anul Karim dia adalah kalam Allah. Kalam Allah, dia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat al-kalam. Kemudian datang orang-orang yang mereka menyimpangkan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Lalu mereka katakan Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara, sehingga mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an bukan kalam Allah tapi dia adalah makhluk. Bagaimana Al-Qur'an itu makhluk? Al-Qur'an dia adalah kalam Allah. Al-Qur'an adalah kalam Allah karena dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ada sifat dzatiyah dan ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah dia adalah sifat-sifat yang yaitu berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat-sifat fi'liyah dia adalah sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sifat dzatiyah ini banyak diingkari oleh orang-orang yang mereka yaitu tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sebagaimana sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara bentuk sifat dzatiyah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda liman khalaqtu bi yadayya?" Apa yang menghalangi engkau wahai iblis untuk sujud kepada zat yang aku ciptakan dengan kedua tangan? Allah sebutkan kedua tangan. Lalu datang orang-orang mengatakan ini bukan tangan. Lalu dia takwil, ini kekuasaan. Ya, dia takwil dengan takwil yang batil, takwil yang tidak ada sandarannya. Maka oleh sebab itu dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita mengikuti kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Apalagi kita yang bermadzhab Asy-Syafi'i, ya, mayoritas. Lihat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah menetapkan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala disifatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dzatiyah, ada tangan. Dan demikian juga dengan sifat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana diri Allah Subhanahu wa taala. Wa kana tajri fi a'yunina, dan mereka berlayar atau dia berlayar di dua mata kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifatnya. Maka dalam kaidah kita berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, takallamu fi sifatillah kama takallamu fi zatillah. Orang yang berbicara tentang sifat Allah, maka dia juga berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa
bisa dipisahkan. Maka wajib bagi kami ikuti pemahaman orang-orang salafus saleh dahulunya, yang mana mereka memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah dengan mengembalikan kepada pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggalkan begitu saja. Maksudnya mereka menganggap tangan, tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Kenapa? Karena faedahnya cuma satu, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengannya sesuatu apa-apa. Wa huwa samii'un basir. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah, tapi Allah memiliki sifat samii'un basir. Namanya sama-sama sami', mendengar. Manusia juga memiliki sifat mendengar, binatang juga memiliki sifat mendengar. Tapi samakah sifat mendengar binatang atau manusia dengan sifat mendengar Allah? Tidak sama. Antara makhluk dengan makhluk saja tidak sama. Sekarang Allah katakan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Allah memiliki tangan. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Yaitu tapi sama dengan Allah dengan tangan makhluk? Enggak sama. Ya, tangan kucing, tangan kambing, tangan monyet beda. Enggak sama. Tangan manusia. Apalagi dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita tetapkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan dan kabarkan tentang dirinya di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kenapa? Karena yang paling tahu tentang diri Allah Subhanahu wa taala tersebut ya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dan tidak pernah kita dengar penukilan ataupun penafsiran dari Rasulullah SAW ataupun dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mengatakan tangan itu kekuasaan dan yang lainnya atau yang lainnya. Tidak pernah. Tidak ada satu pun kitab tafsir, baik tafsir orang-orang mutaqaddimin maupun mu'asirin, yang berbicara atau menafsirkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan zatnya dengan ta'wil-ta'wil yang tidak memiliki sandaran. Mereka menetapkan sifat Allah, tapi sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Maka dusta orang-orang yang mengatakan bahwa kalau ada orang yang menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah mujassimah. Dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki jisim, memiliki jasad. Ini dakwaan atau sanggahan orang-orang yang mereka mentakwil atau ahli takwil. Karena mereka mentakwil dengan akalnya. Mereka mengatakan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala punya tangan, kalau punya tangan sama dengan Allah dengan makhluk. Ya. Dia berpikir di pikirannya Allah itu gambaran makhluk, sebenarnya dia yang mujassimah. Kalau kita tidak jelas kaidahnya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu, tapi kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala punya sifat. Tapi karena dia sudah berpikir, kenapa tetapkan Allah Subhanahu wa taala punya tangan? Berarti mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki jasad. Siapa yang mengatakan seperti itu? Jasadnya seperti kita. Karena mungkin dia yang menggambar-gambarkan. Jadi berbeda, ya gitu pemahamannya. Lalu dia katakan, oh ada Wahabi, ya, mujassimah, ya, musibah. Ya. Maka oleh sebab itu dia harus paham dulu kaidah bagaimana kaidah berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak banyak tidak sedikit orang-orang yang dia menyimpang dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan falyahdharul ladzina, ya, maka hendaknya kalian berhati-hati dari orang-orang yang yulhiduna sifatillah an asma'illah, orang-orang yang menyimpang dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala kita tetapkan, sifat-sifat Allah kita tetapkan. Dan tidak semua sifat Allah itu nama Allah. Tidak semua sifat Allah itu nama Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ghadab, memiliki sifat marah, murka. Dalilnya apa? Ada dalil. Apa dalilnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat murka? Ada yang tahu dalilnya?
Saya baca tiap hari nggak tahu ya. Ghairil maghdub bi'alaihim. Ghairil maghdub, bukan orang yang dimurkai. Jadi Allah itu memiliki sifat murka, tapi Allah enggak dinamakan dengan al-ghadib, yang sang pemurka atau sang pemarah. Enggak ada nama Allah. Ya. Ini harus memahami bagaimana tentang sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, jadi oleh sebab itu orang-orang jahiliyah dahulu mereka menafikan sifat bagi Allah. Sebagaimana juga orang-orang jahiliyah mereka bahkan menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Memiliki Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat. Ini orang-orang Mu'attilah. Orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala kosong dari sifatnya, karena orang jahiliyah. Atau sebagian orang-orang yang menyimpang dari sifat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Qadariyah, yang mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui sesuatu itu terjadi atau tidak mengetahui perbuatan makhluk sebelum perbuatan itu terjadi. Dia mengingkari sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim banyak sekali, ya'lamu ma fis samawati wal ard. Ya'lamu, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada dalam langit maupun yang di dalam bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa hatta sampai yang ada dalam hati manusia. La yakhfa 'alaihi syai'un. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah ya'lamu ma fis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati. Lalu dia katakan Allah tidak mengetahui perbuatan makhluk sebelum perbuatan itu terjadi. Ini orang yang menyimpang dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan orang-orang jahiliyah seperti inilah yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian juga orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala istiwa di arsy. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala istiwa di langit. Allah yang Maha Rahman. Ar-Rahman istiwa 'ala al-'arsy. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman istiwa di atas arsy. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang diri Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah ada di langit. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sendiri banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala istiwa di arsy. Dalam Al-Qur'an Al-Karim kita ketahui, "Walladzi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam, tsumma istawa 'ala al-'arsy." Banyak. Cuma orang berselisih pendapat apa istiwa, istawa. Sebagian ahli ta'wil dia mengatakan istiwa ini ditakwil, ditafsirkan dengan istaula, menguasai, kata mereka. Padahal kalau kita lihat penafsiran para sahabat ataupun kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis-hadis yang sahih, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa istiwa itu adalah istaula. Tapi istiwa itu dalam bahasa Arab dia bukan al-'ulu, irtifa'. Dia meninggi di atas makhluknya. Allah Subhanahu wa taala yaitu tinggi, tinggi zatnya, tinggi sifatnya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mengingkari istiwa Allah Subhanahu wa taala di arsy, nah ini mereka menyimpang dari nama-nama Allah atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan Allah ada di mana-mana. Bagaimana Allah ada di mana-mana? Kalau Allah ada di mana-mana, banyak Allah. Allah ada di pasar, ada di Borobudur, ada di Jakarta, ada di Padang. Allah Subhanahu wa taala yaitu alal arsy istawa. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah istiwa di arsy. Bagaimana istiwa Allah? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu bagaimana istiwa Allah. Dan Imam Malik rahimahullah beliau sudah memberikan kaidah al-istiwa ma'lum wa kayfiyatun majhul wa su'alu 'anhu bid'ah. Yaitu istiwa Allah
dia sudah maklum, sudah diketahui orang istiwa itu apa? Irtifa' wal 'ulu. Al-Imam Muzani rahimahullah taala, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah taala, istiwa membahas di kitab beliau yaitu tentang masalah ini. Di kitab beliau yaitu Syarh Sunnah, dan Imam Muzani menjelaskan tentang ini. Kalau kitab beliau ini tentang masalah istiwa Allah Subhanahu wa taala. Lalu datang orang-orang mengatakan Allah tidak istiwa, tidak di langit. Terus di mana Allah? Di mana Allah? Allah qarib min hablil warid. Allah lebih dekat dari ular leher. Ular leher siapa? Balik punya leher. Leher mana? Jadi apa maksudnya? Jadi perlu kita kembali kepada tafsir ulama menjelaskan masalah ini. Tidak semua kita harus punya sandaran, jadi ada punya sandaran yang jelas. Maka oleh sebab itu para ulama menjelaskan ada pembahasan tentang istiwa khusus masalah ini. Yang kita bisa lihat pendapat imam-imam mazhab tentang masalah ini. Tidak ada satupun imam mazhab, baik dia Hanabilah, baik dia Syafi'i, baik dia Hanafi maupun Maliki yang mengingkari istiwa Allah di arsy. Tidak ada satupun. Kemudian datang orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah di mana-mana. Karena kata mereka tidak mungkin Allah istiwa di arsy. Kalau Allah istiwa di arsy berarti Allah memiliki tempat. Kenapa tidak butuh tempat? Dan kita katakan, kita tidak mengatakan Allah butuh tempat, enggak. Tapi Allah menjelaskan dirinya bahwa Allah istiwa di arsy. Tapi istiwa adalah tinggi, dan bagaimana meninggi Allah itu wallahu a'lam. Apakah Allah butuh pada arsy? Allah tidak butuh pada arsy. Karena Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh dari alam semesta ini. Tapi bagaimana istiwanya Allah, Allah yang tahu. Kita cuma menetapkan Allah, katakan Allah istiwa, kita tetapkan Allah istiwa. Allah katakan Allah ciptakan Adam dengan kedua tangannya, kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaidahnya laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Namanya bisa sama, tapi hakikatnya berbeda. Hakikatnya berbeda, namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Sama dengan di surga ada khamar. Sama enggak khamar di surga dengan khamar di dunia ini? Enggak sama sifatnya. Khamar di dunia haram memabukkan, khamar di surga enggak. Namanya sama, sama-sama khamar, tapi hakikatnya berbeda. Maka demikian juga kita bagaimana menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang jahiliyah mereka ini mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui perbuatan makhluk. Mereka juga mengingkari dan menyimpang dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagian orang pada zaman ini mereka juga ada yang ikut-ikutan seperti ini. Oleh sebab itu kita kabarkan dan nasihatkan untuk bagaimana kita bisa menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita katakan Allah ada di mana-mana, kemudian bagaimana kalau ada orang mau berdoa? Tak mungkin orang berdoa ada kanan kiri dan macam-macam tangannya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala di atas, al-arsy istawa, Allah di langit. Dan ini jelas dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau yang disebut dengan hadis jariyah. Dan ini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Dan jelas ketika Nabi SAW bertanya kepada budak itu, "Aina Allah?" "Allah fis sama." "Man ana?" "Anta Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "Aqtiha fa innaha mu'minah." Siapa di mana Allah? Allah di langit. Nah, siapa aku? Engkau Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, bebaskan dia karena dia adalah seorang mukmin, perempuan yang beriman kepada Allah. Dan ini benar-benar
ya menentukan, menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di langit. Dan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, wajib bagi kita untuk menetapkan sifat Allah tanpa kita mentakwilnya, ya, tanpa kita mentahrif, menyimpangkan maknanya, tanpa kita mentamtsil, mempermisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, tanpa mentakdir, yaitu tanpa kita menghilangkan sifat Allah, tanpa mentakyif, yaitu tanpa mempertanyakan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala istiwa 'ala al-'arsy, Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas 'arsy. Benar, ya. Tapi kaifiyahnya bagaimana? Wallahu a'lam. Pernah sampai kepada kita dan kepada para ulama-ulama terdahulu bagaimana kaifiyah Allah Subhanahu wa taala itu istiwa. Maka kita cuma bisa menetapkan apakah Allah punya kaifiyah? Punya. Enggak mungkin Allah enggak punya kaifiyah caranya, tapi enggak dikabarkan kepada kita. Dan juga enggak sampai dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya itu dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum dan kepada umatnya. Tetapi tidak dikabarkan. Tapi Rasulullah SAW menetapkan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala di langit. Jadi oleh sebab itu hendaknya seorang muslim yang jelas dia jangan sampai menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Karena orang-orang jahiliyah terdahulu mereka mengingkari, ya, di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu ma fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun." Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang engkau sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Seluruhnya Allah mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala-galanya. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzalikum zannukum alladzi zanantum bi rabbikum ardaakum." Dan demikianlah persangkaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalian berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala membuat rendah kalian sendiri. Dan asbahtum minal khasirin. Dia menjadikan kalian ketika memiliki keyakinan seperti itu, maka jadilah kalian menjadi orang-orang yang merugi. Fadalla ala anna man nafiya sifat min sifat Allah Subhanahu wa taala annahu mutasyabbih bi ahli jahiliyah. Maka orang yang menafikan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat atau yang menafikan salah satu di antara sifat-sifat Allah, maka dia mencontoh orang-orang jahiliyah. Yang mana orang jahiliyah ini dia mutawa'id bi asyaddil wa'id. Dia itu diancam dengan ancaman yang sangat keras, yang sangat dahsyat ancamannya, hukumannya. Fa'ala hada yakunu nafatu sifat min al-jahmiyah wal mu'tazilah wal asy'ariyah wal maturidiyah. Dan juga sebagaimana orang-orang yang mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang Jahmiyah, seperti orang-orang Mu'tazilah, yaitu pemikiran Mu'tazilah ini. Kenapa dia disebut Mu'tazilah? Karena dia i'tizal. Dia dicetuskan pemikiran ini oleh Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini dia adalah murid dari Hasan al-Basri. Hasan al-Basri rahimahullah itu beliau adalah seorang tabi'in, pemahamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka muridnya Wasil bin Atha ini memiliki keyakinan yang berbeda dengan gurunya, yaitu ketika menetapkan hukum. Apa hukum orang yang melakukan dosa besar, yang mana dosa besarnya tidak mengeluarkan dia dari Islam? Maka Wasil bin Atha ini mengatakan orang itu berada fi manzilatin baina manzilatain. Mereka ini ada di satu tempat di antara dua tempat. Enggak masuk surga, enggak masuk neraka, tapi lama-lama masuk neraka. Ini dia mengkafirkan. Dia mengkafirkan orang. Padahal pemahaman Ahlussunnah bukan mengkafirkan. Enggak pernah kita mengkafirkan orang. Mengkafirkan. Kalau orang-orang datang bilang salafi, kafirkan orang. Mana? Buktinya mana? Ya enggak ada. Satu mereka yang mengkafirkan, yaitu orang-orang
yang melakukan dosa besar, seorang pezina, seorang pemabuk, seorang orang yang membunuh, mereka melakukan dosa besar. Tapi nggak bisa kita katakan dia fulan kafir. Ya, fulan kafir. Apa dasarnya kita mengatakan fulan kafir? Dia melakukan dosa besar, ya, tapi dia masih muslim. Tapi ketika kita tanyakan, kamu tahu di dosa, dia mengaku di dosa. Apakah dia kafir? Tidak. Apakah dia naqisul iman? Ya, imannya berkurang. Karena iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah yazidu wa yanqus. Dia bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman, yanqus bi ta'atir syaitan. Dia akan bertambah dengan taat kepada Allah yang Maha Rahman, dan dia akan kurang dengan mentaati syaitan. Ketika orang melakukan maksiat, imannya berkurang. Ketika seorang melakukan kebaikan amal saleh, maka imannya naik lagi, bertambah. Berbeda dengan orang-orang Khawarij yang mengatakan siapa yang melakukan dosa besar kafir. Ya. Dia akan masuk ke kafir. Maka Muslim tidak seperti itu. Dan Muslim yang baik, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada pemahaman yang seperti ini. Maka oleh sebab itu, karena mengeluarkan orang dari Ahlus Sunnah aja susah, apalagi dari Islam. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ikhraj an-nas min ahli sunnah syadid. Ya? Mengeluarkan orang ini dari Ahlus Sunnah secara umum, maka ini adalah bahaya besar. Itu susah. Apalagi mengeluarkan orang dari Islam. Maka kalau kita lihat mereka yang gampang mengkafirkan, melakukan pemboman di sana sini, melakukan tafsir, melakukan berbagai macam bentuk yang menghalalkan darah kaum muslimin. Dan ini mereka lakukan kenapa? Karena satu saja, karena pemikiran mereka yang menyimpang, yang mengatakan semua pelaku dosa besar kafir. Lalu mereka katakan ini negara Indonesia tauhid, ini kafir. Dari presidennya sampai tukang sakunya dikafirkan sama mereka. Ini halal darahnya, kata mereka. Ini pemahaman yang salah. Ini orang Khawarij seperti ini. Orang Khawarij ini mereka disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini al-Khawarij kilabuna. Orang-orang Khawarij itu anjing-anjingnya neraka. Apakah mereka orang yang nggak punya agama? Ini agama, mereka muslim. Tapi kata Nabi SAW, apa? Yakhrujuna min ad-din kama yakhruju as-sahab min ar-ramiyah. Mereka itu meleset, menyimpang dari agamanya, sebagaimana melesetnya anak panah dari busur. Bahkan Rasulullah SAW katakan para sahabat, tahqiruna salatakum salatakum. Kalian akan anggap remeh sholat kalian dibandingkan sholat mereka. Wa tahqiruna shawmakum shawmakum. Kalian akan anggap remeh puasa kalian dengan puasa mereka. Ini orang Khawarij. Orang Khawarij ketika yaitu terjadi pemberontakan mereka kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh siapa? Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam, dia dahulu apa? Dahulu dia pemahamannya bagus, Rasulullah dia guru Quran. Dikirim oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengajarkan Quran kepada manusia, kepada orang-orang begitu. Tapi karena pemahamannya yang menyimpang, nikah dengan wanita yang berpemahaman Khawarij, kemudian dia tergoda sama wanita itu. Ikut pemahaman. Dia katakan, kalau kamu mau nikah saya, maharnya satu, Ali bin Abi Thalib. Maharnya satu. Ya, ini dibunuh Ali bin Abi Thalib sama Abdurrahman bin Muljam. Ini bahaya ya fitnah wanita ini. Hati-hati. Ya. Jadi oleh sebab itu kita harus paham bagaimana kalau orang ini menyimpang. Orang Mu'tazilah, Wasidiyah tadi, dia memiliki pemahaman seperti ini. Pemahaman yang seperti orang Mu'tazilah. Kemudian dia mengatakan Al-Quran makhluk. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Ar-Rahman 'allama Al-Quran khalaqal insan. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, 'allama Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, khalaqal insan, menciptakan manusia. Kenapa Allah tidak katakan menciptakan Quran? Bagaimana Allah menciptakan sesuatu yang itu adalah dari diri Allah Subhanahu Wa Taala?
Demikian juga Allah Subhanahu wa taala 'allama al-Qur'an. Allah yang mengajar Al-Qur'an. Khalaqal insana, Allah pisahkan. Khalaqal insana, Allah menciptakan manusia. Maka Al-Qur'an ini bukan makhluk, dia adalah kalam Allah. Ini keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, keyakinan Ahlus Sunnah seluruhnya. Ada yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Ini menyimpang. Kenapa? Karena mereka menyimpang dari ayat, dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang yang Asy'ariyah atau Maturidiyah yang mereka mengatakan sifat Allah itu cuma 7, sifat Allah itu cuma sekian, ya. Mereka batasi sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini mereka bisa jadi jatuh pada ta'wil yang menyimpang, tapi dengan ta'wil yang batil, dan ini adalah bentuk kesalahan dan juga penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita mencontoh orang-orang jahiliyah. Kenapa? Karena mereka itu berprasangka kepada Allah dengan prasangkaan yang buruk. Mereka sangka Allah tak mengetahui, mereka kira Allah tak melihat, dan mereka kira Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki pengetahuan terhadap apa yang mereka katakan. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa-apa yang mereka lakukan. Jadi banyak kelompok-kelompok di dalam yang mereka menyimpang di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini, dan itu harus kita jauhkan pemahaman kita darinya. Karena kalau mereka jatuh kepada ta'wil, ta'wil seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau dalam bab akidah beliau condong pada pemahaman Asy'ariyah. Kemana Asy'ariyah ini adalah pemahaman yang mereka nisbatkan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari beliau 40 tahun memiliki akidah Mu'tazilah. 40 tahun memiliki akidah Mu'tazilah. Kemudian Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dia setelah melakukan diskusi panjang dengan Imam Ahmad rahimahullah, kemudian beliau menghilang. Dan setelah itu beliau taubat, mengumumkan taubatnya kepada semua orang. Sampai beliau membuka bajunya, kemudian melemparkan bajunya. Kemudian beliau katakan, aku bertaubat dari akidah sebagaimana lepasnya baju ini dari diriku. Sebutkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Kemudian beliau menulis kitab Al-Ibanah ala Ushul Diyanah. Dari kitabnya yang menjelaskan kaidah-kaidah beliau. Kemudian ada kitab lagi nampak, ya. Kemudian beliau jelaskan tentang bagaimana pemahaman orang-orang Mu'tazilah dahulu. Orang-orang Mu'tazilah dahulu mengatakan Allah tidak bisa dilihat pada hari kiamat dengan mata telanjang oleh orang beriman. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wujuhu yauma idzin nadhirah. Yaitu wajah-wajah mereka yaitu bercahaya. Nadhirah, mereka itu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama ra'aitum qamara lailatul qadar. Kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan, ya, di malam bulan purnama. La tabuhu fiha. Kalian tidak akan berdesak-desakan. Nah, ini hadis sahih, jelas mengatakan bahwa Allah bisa dilihat, ya, pada hari akhirat oleh orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang kafir, maka mereka terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah nikmat yang paling besar Allah berikan ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, dilihat oleh orang-orang yang beriman. Tapi mereka memiliki keyakinan Allah tidak bisa dilihat, sebagaimana keyakinan mereka bahwa Allah tidak istiwa di arsy. Ya. Dan Imam Muhammad Al-Asqalani dalam sebagian akidah tentang asma wa sifat beliau contoh pada pendapat Asy'ariyah. Tapi ini adalah dalam masalah ta'wil yang tidak mengurangi yaitu keilmuan beliau. Ya.
Ya, kalau seandainya beliau jatuh pada kesalahan, maka kebaikan-kebaikannya masih banyak yang bisa kita ambil. Banyak. Dan juga ta'wil yang dilakukan bukan ta'wil yang sengaja ingin melepas dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena dari dulu pemahaman tentunya ya, ada orang-orang yang jatuh dosa. Karena ulama tidak maksum, tidak ada yang maksum dari dosa dan kesalahan. Jadi oleh sebab itu seharusnya seorang muslim ketika dia melihat ada kesalahan para ulama dalam masalah ini ataupun dalam masalah apapun, maka dia tidak boleh mengikuti kesalahannya. Dan kita juga tidak mengurangi rasa hormat kepada para ulama tersebut karena kebaikannya banyak. Tapi yang namanya salah itu tetap salah. Tidak boleh kita ikuti kalau itu jelas kesalahannya secara ilmiah dibuktikan dengan dalil-dalil yang jelas. Bukan kita mengatakan kita lebih pintar dari para ulama, tidak. Banyak. Imam Malik rahimahullah ketika zaman beliau mengatakan puasa 6 hari di bulan Syawal itu tidak ada. Apa alasannya? Alasannya hadisnya belum sampai kepada beliau. Apakah kita akan mengikuti pendapat Imam Malik mengatakan puasa Syawal 6 hari ini ada? Tidak mungkin. Apa kita mengatakan Imam Malik saya lebih pintar dari Imam Malik? Tidak mungkin. Tapi yang namanya kesalahan kita tidak salah. Tidak boleh kita ikuti. Ya, Allah SWT mengangkat mereka sebagai mujtahid, imam-imam mujtahid, ijtihad al-hakim, falahu ajran. Ya, fa in asab falahu ajran, fa in akhta falahu ajrun wahid. Kalau ulama-ulama yang mujtahid, kalau dia sudah berijtihad, maka kalau dia ijtihadnya benar, dia dapat pahala 2. Kalau dia salah, dapat pahala 1. Kalau kita salah apa dapat? Kita enggak mujtahid. Makanya kita harus lebih hati-hati beragama. Jangan sampai kita jatuh dalam penyimpangan ini. Allah Taala alam bisawab. Jadi mungkin ini bisa sampaikan. Ya, semoga bermanfaat ataupun benar benar itu datang dari Allah dan Rasul. Kesalahan datang dari pribadi syaitan. Allah dan Rasul yang berbeda dari kesalahan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.